Tadi aku kok lihat banyak kopi di sana. Tolong ceritain tentang kopi dong. Ketemu lagi sama aku, Syafa. Ini aku di daerah Kulka, tapi ini tempat apa ya? Masuk yuk. Hukumnya Ubaya? Bu Irta, terus apa? Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Om namanya siapa? Namanya Om Barto Sudahkan. Karena bar itu sudah, Terus? to itu kan, Oh iya. ya kan? Iya. Nah, Barto Sudahkan. Tadi aku kok lihat banyak kopi di sana. Tolong ceritain tentang kopi dong. Oh ya, Syafa di sini itu kedai kopi, dan di sini menyediakan kopi-kopi dari Jawa Timur. Tapi kalau Syafa ingin tahu cerita tentang kopi, Om akan mulai dari depan. Pertama kali kopi datang ke Indonesia zaman penjajahan Belanda, dibawa ke Indonesia, kemudian ditanam di sebuah daerah yang namanya kebun kopi Gimana itu? di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau Syafa pergi ke Jakarta, Syafa akan menemukan daerah di Jakarta yang namanya kebun kopi. Taunya kebun kacang. Bisa nanti kalau Syafa suatu saat ke Jakarta lagi, di sana Jakarta banyak kebun, ya kan? Ada kebun jeruk juga, salah satunya juga ada kebun kopi. Awal pertama kali Belanda membawa kopi ke Indonesia, ditanam di kebun kopi di Jakarta. Pertanyaannya, kok bisa Sekarang kan rata-rata kopi ditanam di daerah yang suhunya dingin. Dulu Jakarta juga dingin. Kemudian berkembanglah kopi-kopi itu dibawa ke selatan Jakarta, daerah Bogor, daerah Bandung. Kemudian dibawa ke Jawa Timur, dibawa ke Bali dan daerah lain, dibawa ke Sumatera, dibawa ke Sulawesi, dibawa ke Nusa Tenggara, macam. Terus kemudian berkembang sampai sekarang. Bahkan Syafa sebenarnya harus bangga hidup di Jawa Timur. Satu-satunya pusat penelitian kopi dan kakao itu coklat, itu ada di Jawa Timur. Satu saat Syafa harus datang ke sana, ya. Jadi Syafa bisa lihat macam-macamnya kopi di sana. Oke Om, pertanyaan selanjutnya, kopi itu ada apa aja dan berapa jenisnya? Nah, kalau ditanya kopi itu ada berapa jenis, banyak. Ya, Cuma, banyak tuh berapa? kenapa? Ya banyak tuh berapa? 80 lebih. Banyak. Nah, tapi yang produktif, yang menghasilkan buah dan biji cukup baik untuk industri hanya 4. 4 dari 80. Ya, jadi yang lain enggak terlalu produktif. Berbuah, ya, cuman tidak produktif, jadi buahnya sedikit. Satu pohon cuma dapat 1 kilo, setahun cuma 1 kilo. Jadi buat apa
dibudidayakan. Akhirnya kemudian dipilihlah dari sekian banyak itu jadi 4. Tapi disempitkan lagi, kemudian jadi yang terkenal 2, Arabica dan Robusta. Indonesia pertama kali masuk Arabica. Arabica masuk pertama kali ke Indonesia, kemudian kurang lebih tahun 1800 akhir kena hama. Dibawalah sama Belanda kopi pengganti. Saat itu kopi penggantinya namanya Liberica dan Excelsa. Tapi ternyata Liberica dan Excelsa tidak cukup produktif, kemudian didatangkan lagi namanya Robusta. Sampai sekarang Robusta Indonesia cukup banyak dan cukup terkenal. Tapi bagaimanapun produksi Arabica karena konsumsi dunianya lebih tinggi, Arabica lebih diutamakan. Tuh, kok ini apa Om? Katanya dari Belanda, kok Arab? Ya, Arabica itu varietas. Kenapa kok namanya Arabica? Karena awal budidayanya paling banyak ada di daerah Yaman. Yaman itu di Jazirah Arab. Nah, sebelahnya itu ada Robusta. Robusta itu awalnya dari Kongo. Kongo itu sebelahnya daerah di Arabica. Arabica itu dari Ethiopia sebenarnya. Kemudian di sebelahnya di dataran rendahnya ada kopi Robusta dari Kongo. Kongo itu dan Ethiopia itu sama-sama dari Afrika. Kongo itu bukan yang bikin macet mobil itu, bukan? Oh iya, si Kongo. Bingung Bapak, si Kongo itu apa? Malah ngobrol ini Bapak. Ya kan? Kan ada lagu si Kongo lewat. Nah, ini kopi Robusta dan ini kopi Arabica. Bedanya sama ini apa? Nah, kalau yang ini sudah disangrai. Kalau Om bilang digoreng nanti orang bingung. Ada yang bingung. Kopi kok digoreng? Disangrai. Nah, ini yang lebih keren lagi nih. Nah, apa ini Om? Kok itu nya luak? Oh, ini yang biasanya. Itu yang mahal. Luwak kopi itu. Luwak kopi. Bukan yang ada warnanya tapi. Warnanya bening kayak air putih. Enggak, itu hitam. Seperti kopi biasa. Cuman dia prosesnya pakai dimakan luwak dulu. Itu fesesnya luwak. Pupnya luwak. Terus ini apa Om? Kok warnanya ungu kayak maskerku? Hah? Iya. Itu kopi yang diolah sedemikian rupa, dicampur susu dan taru. Taru itu kira-kira Ubi ungu. talas. Ya, ubi ungu lah itu. Warnanya ungu. Enak tuh. Ayo diminum. Iya. Ayo diminum. Iya. Ayo diminum. Nah, sambil minum. Minum rame-rame. Kameramen nggak boleh minum. Kalau kita bilang di teman-teman industri kopi yang diproses dengan sistem natural. Jadi dia langsung dari petik, langsung dijemur sampai kering seperti ini. Nanti pada saat mau disangrai atau digoreng, baru dia dikupas. Ya. Ini namanya kopi natural. Cicip. Sedangkan yang ini, kalau Safa ngelihat begini bentuknya, ini adalah kopi biji yang masih ada cangkangnya. Prosesnya adalah full wash. Jadi dia dikupas dulu. Bahasa Indonesianya apa ya? Dikupas ya. Kemudian dicuci, dibuang dagingnya. Daging buahnya dicuci bersih, kemudian dikeringkan sampai di kira-kira kurang lebih tingkat kekeringannya 12%. Jadi akhirnya seperti ini. Sedangkan yang ini yang biasa disebut dengan proses honey atau madu. Kenapa kok disebut madu? Karena pada saat dia dikupas dulu, kemudian dijemur, daging buahnya kopi itu seperti madu.
Dan dia warnanya kalau sudah dijemur jadi seperti madu yang tua sekali sini. Dan kering, harum wangi. Gitu. Berarti baunya kayak madu gitu ya? Hampir seperti madu. Hampir apa kayak? Hampir kayak madu. Nah, Dua-duanya berarti? dua-duanya, hampir dan kayak. Om, kopi kan pahit. Kok banyak yang suka tuh, enaknya di mana? Kopi itu pahit. Ya, tapi di sisi yang lain kopi juga punya rasa manisnya. Jadi Safa kalau misalnya minum kopi di tempatnya Om, di Krusel, Safa akan coba ada kopi yang Manis. beraroma jahe. Tanpa Ini nggak ada dikasih- kopinya ya? nggak ada kopinya. Tadi kalau Safa minta dikasih kopi boleh, tapi ada aroma seperti citrus. Nah, kalau aku minum kopi gimana? Nggak minum kopi aja bubuk jam 12. Kalau minum kopi bubuk jam Nggak berapa? apa-apa. Kalau minum kopi di sini pasti ngantuk. Hah? Ngantuk. Bisa. Pada saat Disulap dulu ya? enggak juga. Enggak. Pada saat kopi diproses dengan baik, maka pada saat kita selesai minum kopi, metabolisme kita akan bergerak dengan sendirinya. Memang dalam 1 jam, 2 jam kita akan jadi terjaga dengan cukup intens, cukup kuat. Tapi di atas 1 jam umumnya kita bukan lemes tapi nyaman, Enak, santai. nyantai. Nah. Kayak di pantai. Iya, santai. Ada lagunya kan? Ada. Nah, anak pantai ya? Nah, santai terus kemudian ngantuk. Kalau nggak ngantuk jadi kayak orang, kalau Om bilang kayak orang cengok. Burung hantu. Tahu cengok? Enggak. Jadi nih sana. Insomnia gitu. Nah, enggak. Kayak orang rileks sekali gitu. Gitu. Jadi ya seperti itu. Itu apa Om? Nah, ini kopi. Ya tahu kopi maksudnya. Kopi dari gunung-gunung Jawa Timur. Oh, yang ini berarti namanya di sini berarti nama gunung. Ya, betul. Sama kan di situ di bawahnya ada tulisan nama gunung kan? Ya. Ada Arjuna, ada Welirang gitu. Di situ kalau coba Safa lihat, Safa ambil satu. Safa ambil satu, Safa balik. Atau Safa lihat sampingnya, kiri kanannya ada tulisan. Apa penjelasannya di situ? Penjelasannya Gunung Anjas-Moro. Ya, Type-nya ini dari Arabica kayaknya. ya. Ini ketinggiannya 1000 apa nih? 1000 1000 berapa tuh? Ya, 1000 kan ada tulisannya di situ. mdpl. Ah, meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi ada laut terus atasnya tuh Ya, ya 1000 meter setelah itu lah. Ya. Terus areanya Wonosalam, Kabupaten Jombang. Areanya di Jombang berarti ya. Handlingnya full wash, level medium to dark. Handlingnya itu baliknya ada apa tulisan lagi? Biji kopi berkualitas dari lereng pegunungan di Jawa Timur. Diperoleh oleh pemetikan selektif buah kopi yang matang, merah, dan segar. Nah ini kan lah katanya dari Jawa Timur, kok nggak ada Gunung Anyer atau apa? Loh, kalau Gunung Anyer kan memang tidak ada gunungnya. Oh itu nama jalan ya? Nama jalan. Nah, di sini di kotak ini, coba Safa lihat. Di atasnya ada kotak yang berwarna seperti warna Kopi. di depannya. Oh, di depannya. Jadi kalau warnanya kuning, kotaknya kuning. Di situ tertulis. Ini warna ungu berarti. Kenapa? Itu ada tulisannya apa? Dibaca coba. Mana? Di situ, di kotak yang berwarna ungu itu. Tulisannya chocolatey, floral, spicy, sweet gitu. Nah, Floral maksudnya lavender, spicy, lemongrass, Betul. sweet, gula aren. ya. Jadi di tiap gunung itu mempunyai karakter rasa yang berbeda-beda. Kalau itu pasti Gunung Raung. Karakter Jadi nama rasa, nama kopinya gunung namanya. nama gunung Raung. tempat di mana kopi itu tumbuh Diambil. dan dipetik adalah Gunung Raung. Coba dibaca. Sedang ini dari Welirang. Safa baca. Rasanya seperti apa Welirang kurang lebih? Fruity yang di sini. Ya, yang warna kuning. Chocolatey, fruit orange, spicy, lemongrass, sweet, gula aren. Beda kan dengan yang ini? Beda.
Jalannya ini gitu. Jadi akan membawa karakter yang berbeda-beda dari tiap gunung. Jadi Safa kalau misalnya nyoba Gunung Arjuna, Lah besok gunung kan nggak bisa bisa diminum Om. Kopinya ya Om. kopi yang dari gunung tersebut akan mempunyai karakter rasa yang berbeda-beda. Dari Gunung Arjuna berbeda dengan dari Gunung Welirang, berbeda dengan di Gunung Raung, berbeda dengan Gunung Ijen. Kalau rasa kopi di setiap gunung tuh bedanya apa? Beda rasanya itu. Macam-macam. Macam-macam. Ada misalnya yang paling khas adalah Dari kalau dari Jawa Timur hampir semuanya muncul rasa seperti gula aren. gula aren. Ya ini banyak yang sweet. Yang sweet berarti gula aren ya? Rasanya akan seperti gula aren, sweetnya gula aren, karena ada sweet tapi bukan gula aren, sweet orange, manisnya orange misalnya. Kemudian ada juga seperti kopi-kopi yang aromatik rempah sekali dari Sumatera itu nanti seperti bau anistar, bau seperti lemongrass, bau seperti apa namanya kayu manis gitu. Sini alat-alatnya buat apa Om? Nah, alat-alat yang kuning itu namanya grinder. 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 Grinder bahasa Inggris tapi sebenarnya Grinder tapi kok warnanya kuning? boleh ada yang hitam di sana, ada yang merah, ada yang biru. Itu warna kuning. Grinder gunanya untuk menggiling kopinya. Jadi biar kayak bubuk gitu ya? Bisa dijadikan bubuk, tapi jangan bubuk. Kalau ini? Di sebelahnya ada timbangan, gunanya untuk nimbang. Ingat, kopi harus detail, karena begitu berubah komposisinya, begitu berubah perbandingannya, rasa yang dimunculkan juga berbeda. Kalau ini teko ya buat minum? Kalau yang stainless itu teko. Teko buat minum? Teko leher angsa, bukan buat minum, buat nyeduh. Oh, buat nyeduh. Kenapa kok harus leher angsa? Karena kayak leher angsa. Karena seperti leher angsa. Kenapa harus dibikin seperti leher angsa? Supaya air yang keluar dari teko itu ada bukan aturan sih, ada hitungannya. Jadi bisa kira-kira gitu. Kenapa? Bisa kira-kira. Nggak bisa kira-kira. Jadi misalnya begini, Safa pakai komparasi 1:15. Maka yang harus keluar pada saat pertama kali dituang jumlahnya berapa? Ada yang menggunakan 2 kali berat kopi. Kalau misalnya Safa menggunakan 10 gram kopi, maka pakai 20 gram. Ada juga yang menggunakan 1/3 dari total air. Gunanya apa kok begitu? Macam-macam. Ada yang ingin nyari sweet, ada yang ingin nyari body, ada yang nyari balance, macam-macam. Terserah dari brewer, terserah dari tukang seduh, terserah dari barista yang nyeduh kopi. Om, ini kopinya dijualnya cuman kayak gini apa sama kayak gitu juga? Oh, kita menjual hampir di semua bentuk, mulai dari biji hijau. Ini dijual juga? Di biji hijau dijual juga, kemudian biji yang sudah goreng dijual, sudah sangrai dijual juga, disalah lagi, oke. Kemudian bubuk kita juga jual, bukan bubuk di tempat tidur. Terusnya kemudian yang sudah seduh seperti ini juga ada. Yang kayak gini ya? Yang berasa-rasa seperti itu juga ada. Safa juga bisa lihat kan di situ ada bermacam-macam kopinya. Juga jual. Sip. Alat Safa mau beli, mau bikin di rumah sendiri atau Safa mau bikin untuk kedai kecil di rumah? Boleh, ada juga alat-alat disediakan di sini. Jadi bisa dibeli semua di sini. Dari A sampai Z, sampai kembali ke A besar sampai Z besar lagi. Ini kan banyak kopi, ada 1, 2, 3, banyak lah ya. Nah kalau mau ngeracik ada lesnya nggak? Oh ya ada, di sini tempatnya. Di Krusel tempatnya. Nah, Krusel menyediakan pelatihan, menyediakan kursus yang bersertifikat. Jadi siapapun yang belajar di Krusel nanti akan mendapatkan sertifikat bahwa
dia atau siapapun yang mengikuti berhak untuk melaksanakan prosedur pembuatan kopi secara benar dan dapat keilmuannya. Itu. Siapa mau belajar? Ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang suka kopi atau mau belajar ngeracik kopi bisa di sini ya. Tapi yang di Jakarta harus ke Surabaya dulu. Karena ini ada di Surabaya. Alamatnya? Apa ya? Krukah Selatan nomor Krukah Selatan nomor 52. 52. Ayo, siapa ini di antara kalian yang masih penasaran soal kopi? Ada di episode selanjutnya ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye.